Sebelum kita akan memulai melanjutkan ke sesi yang ketiga, sesi terakhir untuk hari ini ya. Betul sekali, dan sesi ketiga ini akan dipandu sebagai moderator oleh Chief Innovation Officer City Asia dan salah satu pembimbing nasional gerakan Smart City dari Kementerian Kominfo, Bapak Hari Kusdaryanto, yang akan memandu pada sesi ketiga pada pagi hari ini. Temanya masih sama-sama menarik, Timothy, yaitu pentingnya menjalankan rencana induk gerakan menuju Smart City. Nah, Pak Hari akan memandu sesi acara pada pagi hari ini adalah sesi ketiga Bapak dan Ibu. Sesi pertanyaan masih terbuka lebar. Tentu saja nanti akan mendapatkan voucher untuk para penanya. Nanti Bapak dan Ibu bisa kemudian mengajukan tangan untuk bertanya yang akan dipandu sesinya nanti oleh Pak Hari. Nah, Pak Hari ini sedikit saya akan bacakan latar belakang dari Pak Hari. Pak Hari memiliki 20 tahun pengalaman mengelola program pendampingan teknis, penelitian dan penelitian untuk kementerian, pemerintah daerah, serta lembaga pembangunan internasional dalam isu Smart City, reformasi birokrasi, perbaikan tata kelola ekonomi dan iklim investasi daerah. Sebagai Chief Innovation Officer dari City Asia dan salah satu pembimbing nasional gerakan Smart City Kementerian Kominfo, Pak Hari pagi hari ini akan memandu diskusi kita dengan tema pentingnya menjalankan rencana induk gerakan menuju Smart City. Ya, ini akan menjadi sesi ketiga dan sesi terakhir kita dalam talk show untuk hari ini. Dan nantinya kita akan lanjutkan pada launching dari virtual exhibition dan awarding juga yang mungkin sudah dinanti-nantikan oleh para tamu hadirin yang sudah hadir di sini. Baik Pak Hari sudah naik ke atas sehingga kita akan memulai saja untuk sesi ketiga. Kami persilakan Pak Hari. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, tapi tetap semangat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, di diskusi panel ketiga atau diskusi panel terakhir ini, ada 3 perwakilan dari daerah yang akan membersamai kita semua. Jadi Bapak Ibu sekalian di sini sebagian besar dari pemerintah kabupaten kota, ya. Tadi Pak Semi sudah menyampaikan ada 191 kabupaten kota yang sudah menyelesaikan master plan, ya, master plan Smart City sejak 2017 di bawah program gerakan 100 Smart City, sekarang plus ya, gerakan 100 sampai 2019, kemudian ada yang tematik pariwisata dan tahun depan ada lagi 50. Setelah BIMTEK tentu kita masih ingat, ya, ada penandatanganan komitmen, ya, atas master plan untuk siap dilaksanakan. Ya. Para pembimbing selalu menyampaikan master plan bukan dokumen mati, ya, yang tidak untuk disimpan di laci, gitu. Tetapi adalah living dokumen yang terus diperbarui, ya, menjadi rujukan, ya, baik pembiayaan, penganggaran atau nanti kalau ada perubahan visi misi RPJMD juga diperbarui. Nah Bapak Ibu, menyambung dari diskusi panel kita kedua tentang tadi lingkungan hidup, sustainability, tentu sustainability dari program Smart City yang dimulai dari master plan, konsistensi, ya, istiqomah, follow up, ya, juga menjadi salah satu perhatian kita. Untuk itu kita akan berbincang-bincang dengan perwakilan dari 3 kabupaten kota. Pertama dari Kabupaten Demak, saya undang Bupati Demak, Ibu Dr. Hajah Estianah SE untuk hadir bersama kita. Kemudian ke timur saya undang Wali Kota Madiun, Bapak Dr. Andes Haji Maidi SH MM MPD. Silakan Pak. Dan dari Kota Surakarta, mewakili Wali Kota, Ibu Kepala Dinas Diskominfo Statistik dan Persandian, Ibu Heni Ermawati SHM. Ya Bapak Ibu,
Selamat pagi, semangat pagi dan selamat siang. Selamat Pak pagi Wali. menuju siang. Oke, monggo itu ada apa nanti mikrofonnya sehat-sehat semua ya Bapak Ibu. Ini di tengah kesibukannya, terima kasih sudah hadir bersama kami di sini. Bapak Ibu sudah menyelesaikan master plan Smart City-nya Demak dan Madiun 2019 kalau saya tidak salah, dan Surakarta setahun sebelumnya 2018. Oke. Jadi tadi sesuai dengan fokus kita bicara tentang sustainability, keberlanjutan. Ya tidak hanya lingkungan saja dari menurut yang ini, tapi juga program-program Smart City kita. Jadi mungkin untuk memulai kita nanti akan mendengarkan mungkin video singkat begitu ya Bu ya, dari masing-masing kota begitu, sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol tentang bagaimana Demak, Kota Madiun dan Surakarta melaksanakan program-program Smart City-nya berdasarkan master plan dan tentu saja strategi-strategi keberlanjutannya ke depan. Oke. Ya, monggo silakan mungkin dari Demak. Terima kasih Pak Hadi. Jadi ini nanti bersama-sama akan kita saksikan video. Perkenalkan, saya Bupati Demak. Ini tadi setelah disampaikan Pak Hadi, kita memang master plan di tahun 2019 dan nanti sudah dibuat master plan-nya sampai 2030. Nyun sewu, nanti ada diputarkan videonya sekaligus kami akan memaparkan. Berarti masih masuk program 100 Smart City ya? Masih masuk Mas 100 Surakarta kabupaten dan kota Smart Demak City. Ini. Baik. Kalau Madiun kebetulan tahun lalu saya mendampingi Magetan dan Trenggalek Pak. Sorry, tahun ini. Jadi BIMTEK bolak-balik selalu lewat Madiun. Ya, mampir Pecel, tapi terlihat perbedaannya luar biasa itu Pak. Ya, wajah kota ya. PSC ya Pak yang terkenal. Pahlawan Street Center. Jadi nanti kita lihat bagaimana perubahan wajah kota Madiun sambil menunggu mungkin operator ya dibantu untuk nanti ditayangkan. Demikian juga Surakarta. Ya, kebetulan kami jadi warga Surakarta Ibu beberapa bulan terakhir. Jadi Surakarta ini mungkin kita dari sisi branding dan ekonomi sebagai kota MICE ya, meeting, conference dan event yang luar biasa rame terus ini, apalagi kalau sudah weekend gitu. Jadi event-event besar berturut-turut, Muktamar Muhammadiyah, terus ada Pekan Olahraga Santri ya untuk disabilitas, terus menerus non-stop. Jadi luar biasa. Baik, teman-teman mungkin bisa minta tolong untuk dipresentasikan yang dari Kabupaten Demak, video singkatnya. Silakan. Oke, sambil kita menunggu, kalau Ibu Bupati sendiri sudah berapa lama Bu ini menjabat sebagai Bupati? Sebagai Bupati di Demak. Kita baru dilantik kemarin 2021 ikut pemilihan pilkada serentak. Baik. Jadi hitungan tahun masih 1,5 tahun. Dan tentunya nanti kita bersama-sama memang di 2024 ada pemilihan pilkada serentak, jadi kita punya waktu memimpin ini hanya 3,5 tahun. Baru 1,5 tahun, tetapi master plan-nya sudah dibikin sebelumnya. Betul. Ya, bagaimana itu diselaraskan, Ibu? Mungkin ya, bisa. jadi memang seperti beberapa unggulan kita, salah satunya ini yang lagi in-nya ini dari Smart Living, ini adalah quick win-nya, ini cengkraman mata elang. Ini banyak diadop baik dari provinsi, kemudian yang ini info terakhir ini pusat juga akan mengadop untuk melihat, menekan angka kematian ibu dan bayi. Alhamdulillah kita dari basic kesehatan juga sangat mensupport, dan tentunya dari Bapak Presiden juga menyampaikan angka stunting nanti harus 0%. Nah ini
tujuan kita menekan baik dari angka kematian ibu dan bayi dan juga stunting. Oke, sektor kesehatan, berarti kalau di master plan kira-kira masuk di smart living lah ya, Smart living, ekosistem kesehatan, perbaikan layanan di bidang kesehatan. Permasalahan stunting, kesehatan ibu dan anak, berarti bahkan sebelum ibu menjabat atau di master plan yang saat itu disusun sudah ada ya Bu ya? Jadi sebelum kami menjabat itu masih untuk menekan angka ibu dan bayi saja. Jadi untuk ini ceritanya ini memang bermula dari Ibu Kepala Puskesmas, di tempat kami ada 27 puskesmas. Ini biasanya puskesmas itu tidak pernah zero kejadian, biasanya 1 atau 2, minimal 1 itu pasti ada. Nah ini beliau ini punya inisiatif bagaimana caranya harus konsen untuk menekan angka kematian ibu dan anak. Nah ini tentunya membuat inovasi-inovasi dan kami mengadop dari kabupaten dan tentunya dari Dinas Kominfo. Ini memasukkan di dalam smart city kita melalui smart living ini, kemudian kita beberapa kali mendapat penghargaan 45 itu di tahun 2020 dan memang tujuan kami kalau stunting ini kan memang digembor-gemborkan ya. Nah ini kita membuat inovasi, tidak hanya kerja ini tidak hanya satu tujuan saja tetapi kita bisa berkolaborasi. Akhirnya kita masukkan juga dalam aplikasi untuk menekan angka stunting. Jadi angka stunting semula sebelum kami menjabat itu 6,5%, kemudian di 2021 turun menjadi 4,3% dan alhamdulillah info terbaru di 2022 bisa mencapai 2,9%. Ya, kita beri aplaus, stuntingnya tinggal 2% ya di 2000 dari 6% ke 2%. Kalau tadi kematian ibu dan anak juga sudah berkurang jauh. Betul. Jadi pada diskusi sebelumnya disampaikan bahwa master plan program Smart City kan menyelesaikan masalah prioritas. Jadi untuk Demak salah satu masalah prioritas dari sekian banyak sektor itu masalah kesehatan ibu dan anak. Salah satunya. Wabil khusus stunting. Dan tentu saja seperti hampir di semua tempat kalau ngomong stunting berkelindan sama kemiskinan, begitu ya, mungkin perkawinan anak juga gitu, pencegahan itu menjadi program yang cross cutting ya Bu ya. Oke. Baik, menarik, terima kasih. Saya geser dulu kalau begitu ke Pak Wali Kota. Ngomong masalah prioritas Pak, ya kok sampai punya ide yang kasat mata kelihatan quick win smart city-nya tentu saja penataan wajah kota dan lingkungan ya. Jadi begini bahwa kota itu yang tidak punya sumber daya alam, punyanya hanya sampah. Ya, puncanya hanya air limbah, punyanya panas, punyanya adrenalin. Ini yang kita konsep pertama. Mungkin Mas videonya Mas, video dari kota hanya 2 menit atau 3 menit. Jadi dari kondisi itu bahwa apapun penyebab itu adalah lingkungan. Kalau lingkungan kita itu bersih, bagus, ya semuanya sudah kena, termasuk stunting, orang sakit, semuanya sehat semua. Maka di dalam pendapatnya H.L. Bloom, derajat kesehatan itu 40% adalah dari lingkungan. Ini nanti saya buktikan dari lingkungan yang tidak baik menjadi baik, ekonominya baik, kesehatannya baik. Ini wajah kota Madiun ya. Saya pernah baca dari banjir air ke banjir manusia. Program Smart City Kota Madiun tahun 2022. Kota Madiun merupakan salah satu kota di Jawa Timur bagian barat, berdiri di atas wilayah seluas 33,23 km persegi. Kota ini terdiri atas 3 kecamatan serta 27 kelurahan yang dihuni sebanyak 201.452 jiwa dan mengalami pertambahan penduduk sebesar 0,18%. Dengan letak geografisnya yang strategis, Kota Madiun menjadi penghubung daerah di Jawa Timur dengan kota-kota besar lainnya, sekaligus merupakan penyangga 11 kabupaten di sekitarnya
dan banyak menjadi tujuan para investor untuk berinvestasi. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, serta kesejahteraan masyarakat di Kota Madiun semakin meningkat. Tak hanya itu, komitmen Kota Madiun sebagai kota cerdas membuat kota ini terus melakukan berbagai peningkatan inovasi pelayanan publik, pembangunan, dan melahirkan pembangunan program Smart City yang melibatkan stakeholder dan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Inilah berbagai program Smart City yang telah dikemas dalam 6 dimensi. Mulai dari Smart Governance, Smart Branding, Smart Living, Smart Society, Smart Economy, Smart Environment. Inilah kondisi Kota Madiun sebelum adanya program Smart Environment. Setelah smart environment, Mas. Ya. Coba setelah smart environment, hasilnya, Mas. Hasilnya coba. Jadi ada 1 menit hasilnya yang setelah kita menggunakan smart environment luar biasa hasilnya. Hasilnya jadi luar tadi biasa. Terlihat kumuh ya Pak ya? Iya. Kumuh, Jadi, kemudian banjir di jalan utama. Iya, jalan-jalan utama semuanya banjir, sampah, udah luar biasa. Jadi hari ini coba sekarang jadinya seperti ini. 3,5 tahun dengan smart environment-nya. Yang 5 smart, ini 1 smart. Dan ini menjadi quick win di master plan Smart City. Ya, nanti itu. Saling berjanji kita akan terus menjaga. Di sana ada 6 negara, ke sana tanpa paspor, tanpa visa. 6 negara ada di sana. Jadi ada miniatur ini ada di sana semua. Sungai yang kotor-kotor itu semuanya bersih. Kita mendapatkan sanitasi berbasis masyarakat. Semua sudah sanitasinya hebat, bagus semua. Oke, ya. Jadi permasalahan utamanya tadi apa ya, penataan wajah kota, kemudian banjir, kumuh di beberapa tempat RTH yang mungkin kurang gitu ya, disulap. Ya, kita sulap. Ya, wajah kota, pedestrian. Saya enggak lihat tiang listrik apa ditanam Pak? Ada apanya? Tiang kabel-kabel segala macam. Kabel semua ducting. Ducting ya? Ducting semua. Sudah ada ducting. Berapa kilometer itu ducting? Sudah 5 kilometer. 5 kilometer ya. Ini sudah dalam perencanaan ada 25 meter. 25 kilometer. Jadi tadi yang kotor-kotor tadi semua kita sulap 3,5 tahun ini.
Dan ini ternyata pengusaha-pengusaha itu setelah kita ajak bukan hanya BPD, CSR. CSR itu bisa masuk di dalam perencanaan Smart City kita, di dalam Bapeda, bahwa peran serta swasta apa saja yang akan kita peran. Ternyata di sana luar biasa. Ada yang tadi sampaikan dari lingkungan hidup bahwa hari ini kita mencoba penurunan suhu. Jadi saya menanam pohon yang besarnya kira-kira ya lebar dalamnya itu 2 meter. Saya datangkan, saya tanam di tengah kota yang tidak mengganggu. Di samping itu, jadi air kita tabung, kita tabung di dalamnya. Kurang lebih ada 1000 setiap trotoar yang 10 meter ada serapan. Sehingga hutan kita cukup bagus di kota. Baik. Di ini dulu, jadi Madiun, Bapak Ibu bisa melihat, kita semua bisa melihat sebelum dan sesudah, dan program prioritasnya memang semua sektor tentu ya Pak ya, dari smart governance sampai smart environment, tapi kita lihat di smart environment dan penataan wajah kota ya, ini sumber daya, ya, ini RTH, penanaman ducting, jadi wajah kotanya jadi indah, kota sejuta bunga dan tambang madu. Permasalahan prioritasnya itu. Untuk Kabupaten Demak apa sudah siap tadi videonya? Ya, untuk memperlihatkan sekilas ya bagaimana isi master plan dan tentu saja masalah prioritas apa yang tentang Smart City secara keseluruhan Pak Ari. Jadi 6 pilar di Demak ini ada Masjid Agung Demak dan Makam Sunan Kalijaga yang memang ikonik di tempat kita, tempat wisata kita, dan tentunya berkaitan dengan permasalahan di masyarakat karena lambat dalam pelayanan. Untuk itu kita memang berkeinginan untuk mengadakan Smart City biar semua lebih cepat, mudah. Dan nah ini saat kita sedang menyusun master plan di pemerintahan yang lalu, kita beberapa kali mengadakan BIMTEK untuk menyusun master plan di 2019 sampai 2030. Ini saat BIMTEK. Dokumen yang diantar di rumah, dokumen apa itu Bapak Ibu? Gimana? Dokumen yang diantar di rumah tadi ada pengantaran. Ya, jadi itu ada beberapa seperti pelayanan KTP, ini kita bisa sampai ke rumah, kemudian Basimda itu bisa ke rumah. Jadi ini nanti coba sebentar. Ini di Smart City di Demak ini ada 6 pilar dan itu menunjukkan reaksi master plan 97%. 97% ya. Rencana aksi, hasil evaluasi yang terakhir terbaru, ya. Yang terbaru. Kemudian ini tentang smart brandingnya, ini seperti tadi di Madiun kita ada smart branding Kalituntang yang awalnya kumuh, ini depan pendopo, awalnya kumuh disulap menjadi tempat berkeluarga berkunjung, kemudian kita buat Taman Kalituntang. Jadi semua keluarga senang untuk berlibur di tempat tersebut. Kemudian ada smart ekonomi, kita ada aplikasinya, quick win-nya yaitu si Panda. Si Panda ini sistem pendapatan daerah dengan menggunakan KRIS ini bisa dengan adanya aplikasi ini bisa meningkatkan PAD ini sampai 10,65% dengan penggunaan kita bisa sambang sampai 10,65%. Kemudian smart environment-nya ini telah sama karena permasalahan di setiap daerah adalah sampah, kita membuat bank sampah dan tentunya mengajak peran serta dari masyarakat karena permasalahan ini bukan hanya pemerintah saja tetapi permasalahan semuanya, dan dari bank sampah ini bisa menjadi ekonomis juga. Kemudian society, nah ini tadi yang bisa diantar juga ke langsung Pak, jadi ke sekolah-sekolahan ini menurunkan angka putus sekolah ini juga banyak sekali dari society ini 0,18%. Kemudian smart governance ini dengan quick-nya yaitu Halo Demak ini unggulan kita juga dengan span lapor yang awalnya bisa melayani dari 120 jam, sekarang kita pangkas 11 jam. Masyarakat bisa melaporkan aduannya ini karena di beberapa waktu yang lalu di 2020 ini
Kabupaten Demak menjadi pengelola aduan terbaik tingkat nasional. Kemudian di 2021 masuk 6 besar outstanding achievement tingkat nasional untuk permasalahan span Jadi ada standar layanannya 11 jam. Dari 120 menjadi 11 jam untuk pengaduan ya, penanganan pengaduan. Ini bukti keterbukaan kita gitu, Pak. Terima penghargaan kami kategori instansi pemerintah outstanding achievement Pemerintah Kabupaten Demak. Kemudian ini tadi yang seperti di depan kami sampaikan, smart living ini banyak sekali diadop dan sebentar lagi sepertinya pusat akan mengadop tentang cengkraman mata elang. Cengkraman mata elang ya. Dan ini beberapa kali penghargaan Pak telah kita dapatkan tentang CME. Jadi di 2020 kita mendapatkan penghargaan Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik oleh Kemenpan RB. Kemudian di 2021 CME ini menjadi best practice aksi pencegahan penanggulangan stunting oleh Kemendagri. Kemudian baru saja seminggu yang lalu kita menerima penghargaan dari Bappenas tentang apresiasi inovasi penurunan stunting dalam scaling up nutrition and well meeting. Oke, baik. Jadi memang di aplikasi ini berbagai layanan ya. Betul. Khususnya untuk kesehatan ibu anak, stunting sudah ada di cengkraman mata elang ya. Oke, menjadi fokus. Kebetulan ibu juga backgroundnya sebagai dokter ya, dan satu permasalahan prioritas di Kabupaten Demak. Baik. Ya. Oke, disimpan dulu, kita bergeser ke Kota Surakarta ya. Kota Surakarta, tadi saya bilang 6 setelah 22 tahun tinggal di ibu kota, saya sekarang jadi warganya Pak Gibran 6 bulan terakhir, dan ternyata event-event itu luar biasa banyak ya, event-event luar biasa banyak, termasuk yang terbaru juga ada destinasi baru itu masjid begitu ya, masjid besar, semua orang nonton berfoto di depan. Mungkin ada video juga yang ingin disampaikan tentang bagaimana Kota Surakarta ya menyelenggarakan program Smart City, video singkat menjaga keberlangsungan Solo Smart City. Ya. Kalau tidak salah, memang teman-teman Kominfo meng-highlight smart brandingnya ini untuk Surakarta. Dulu terkenal dengan Solo Spirit of Java, dan ini Solo Raya ya Bu ya, Solo Raya. Jadi memang ketika ngomong Surakarta, Karanganyar, kemudian Boyolali, ya ini semua masuk ya. Baik, kalau sekarang apa ada branding barunya atau seperti apa Bu? Atau fokusnya di mana? Baik, Bapak, yang pertama kami mengucapkan izin dari Bapak Wali Kota Surakarta, Bapak Gibran Raka Buming Raka yang tidak bisa hadir pada siang hari ini, dan beliau memerintahkan kami untuk mewakili gitu ya, mewakili acara Smart City pada siang hari ini. Kemudian yang terkait dengan Solo Spirit of Java, pada saat ini semangat itu sedang akan dihidupkan kembali, begitu ya. Akan dihidupkan kembali karena pada saat ini kita sedang melaksanakan lomba untuk logo dari Solo Spirit of Java. Nanti kedepannya semangat itu akan kita hidupkan kembali. Nunggu dulu logonya jadi, siapa pemenangnya baru nanti kita akan eksekusi Pak. Baik. Videonya sudah bisa di setel teman-teman operator? Atau ini paparan Bu? PowerPoint atau videonya? Ada videonya, ada paparannya aja Pak. Kita pakai ini dulu aja. Video yang singkat saja dulu untuk pengantar saja, mungkin bisa. Solo ini Bu kan kalau
kabupaten kota lain tadi bicara pembiayaan segala macam ya. Tapi kalau Solo ini apalagi beberapa tahun terakhir saya menyaksikan banyak sekali proyek-proyek nasional mungkin ya, pembangunan gitu ya, yang apa namanya destinasi-destinasi baru yang terus dibangun. Pemerintah kota sendiri bagaimana Bu ketika orang sudah datang ya, wisatawan, destinasi banyak. Kemudahan untuk bergerak di Solo, fasilitas-fasilitas ya, smartnya itu seperti apa Ibu, inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh pemerintah kotanya ya? Jadi memang tahun ini Pak, tahun ini Solo itu full untuk kegiatan, jadi mulai dari ASEAN Para Games, tourism working group, jadi G20, kemudian kemarin ada Muktamar Muhammadiyah, SBC Solo, Batik Karnival, Solo Mas, kemudian ada HIPMI, ada Kota Santri. Ini sebentar lagi kami punya gawe Pak, mantunya Mas Kaisang. Nah ini juga akan menjadi magnet begitu ya, jadi dari seluruh hotel yang ada di Solo, Bapak Ibu kalau pas event itu dilakukan, hotel itu semuanya full book. Ketika Muktamar Muhammadiyah kemarin aja, Solo itu bis saja nggak bisa masuk Pak. Jadi bis itu harus berhenti di pinggir-pinggir, jadi di Colomadu dan sekitarnya itu 3 juta masyarakat, 3 juta tamu yang hadir ke Solo. Jadi magnetnya sudah sangat tinggi. Kemudian sebenarnya dari infrastruktur ya, yang pertama ketika akan melakukan kegiatan itu, infrastruktur kota itu mendukung atau tidak kan begitu. Nah, Solo itu sudah sangat siap untuk infrastruktur yang akan menyelenggarakan. Kemudian dari sisi kemudahan di perizinan lah, itu juga sudah sangat simpel di BPM BTSP. Kemudian juga kondisivitas, jadi dari keamanannya, dari kepolisian itu sudah bisa menjamin akan aman gitu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pelibatan dari media sosial yang kemudian akan membranding setiap kegiatan itu, media sosial baik milik pemerintah maupun dari komunitas gitu ya, komunitas media sosial itu kemudian ini menjadi besar ya, karena didukung oleh seluruh sektor. Jadi intinya adalah kolaborasi Pak, ya. Kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan untuk bisa mensukseskan kegiatan tersebut. Begitu Bapak. Ya, jadi selain infrastruktur atau ini yang relatif sudah sangat maju gitu ya. Iya. Kolaborasi ya, kolaborasi tidak hanya antar OPD ini Bu ya, tapi dengan komunitas dan warga secara umum ya. Iya. Itu sudah memang dari dulunya begitu atau menjadi bagian strategi di Smart City Bu? Karena ada rencana aksi literasi begitu ya. Jadi ini bagian dari rencana aksi Pak, bagaimana kami meng-hire kemudian merangkul komunitas-komunitas itu. Di media sosial itu kan ada komunitas persatuan tetapi tidak legal gitu ya, mereka itu mendukung pemerintah dan bekerja sama dengan kami, sama ketika Masjid Sayyid kemarin, Masjid Sayyid Syekh Sayyid yang baru saja diresmikan oleh Pak Joko Widodo kemarin. Publikasinya itu sudah dari berapa? Udah berapa lama itu? Jadi ketika itu digongkan gitu pada hari hanya,
gambar-gambarnya itu sudah muncul Banyak dulu ya, gitu. video-videonya sudah Video-videonya beredar itu ya, sudah muncul dulu sehingga ketika pada hari hanya itu menjadi tontonan yang sangat menarik gitu ya, bagi masyarakat. Oke. Nggih. Baik. Kembali ke Madiun, Mbak. Tadi kalau Solo untuk branding memviralkan destinasi-destinasi ininya mungkin juga karena sudah lama ya. Jadi keterlibatan komunitas warga juga sudah otomatis, bahkan pengunjung dengan sendirinya memvideokan gitu ya, share. Kalau Madiun sendiri Pak, ketika mengubah wajah kota seperti ini, bagaimana keterlibatan atau partisipasi warga Pak, selain tentu saja kolaborasi antar OPD? Ya. Jadi warga itu sangat antusias karena apa? Kegiatan-kegiatan yang saya bahas, contohnya kenapa saya menyampaikan bahwa smart lingkungan ini kita kedepankan. Apabila itu lingkungan itu bersih, mulai penanaman apanya semuanya bersih, orang itu sehat. Kalau sehat itu pasti produktif. Pasti produktif. Kita lihat pertumbuhan ekonomi kota saya. IPM kota saya. IPM kota saya itu 82. IPM. Jadi IPM-nya sangat tinggi. Dari kesehatan, pendidikan, ekonomi kita semuanya masuk. Dan di samping itu pertumbuhan ekonominya cukup bagus ya. Karena orang sehat, ini produktif semuanya, tidak ada gangguan, maka pertumbuhan ekonominya bagus. Tapi kalau lingkungannya kotor, lingkungan itu kotor, kalau orang itu sakit. Orang sakit satu, orang sehat tiga menjadi sakit. Karena menunggu orang sakit. Waktunya dia buka toko, nunggu yang sakit. Waktunya dia kerja, kerjaannya tidak selesai. Ini akan pertumbuhan ekonomi kita terganggu. Karena tidak terjadi optimal daripada orang sakit ini ganggu semuanya. Dan disitulah akan kelihatan angka kemiskinan pasti naik, pengangguran naik, pertumbuhan ekonomi terganggu. Maka tatkala lingkungan ini saya gencarkan pertama, masyarakat mendukung semua. IPM kita naik, pertumbuhan ekonomi kita alhamdulillah Jawa Timur saya tertinggi. Pencapaian PAD di nasional saya 10 besar masuk. Covid PAD saya naik 9,27%. Jadi dengan optimalisasi lingkungan yang bagus ini ternyata semuanya sehat, semuanya maksimal. Nah, dan saya lihat di situ PDRB saya naik sekali, luar biasa. Pertumbuhannya luar biasa. Stunting turun otomatis. Tatkala lingkungan itu bagus, ibu hamil pasti juga sehat. Apalagi di Madiun ibu hamil ada 408, itu saya kasih gizi setiap minggu. Gizi termasuk anak stunting. Lingkungan bersih otomatis stunting pasti turun. Stunting saya di Jawa Timur urutan kedua dari bawah. Pak Presiden targetkan 14%, saya 12 sekian terbawah. Angka kemiskinan kita juga turun. Karena apa? Orang-orang lansia, orang-orang yang masih produktif karena sehat, dia bisa kegiatan ekonomi semuanya berjalan. Sehingga angka kemiskinan stunting kita juga bawah, semuanya bawah. Nah, disinilah bahwa dari 6 dimensi, ternyata 6 dimensi ini dengan smart lingkungan yang bagus, ini akan menunjang ke ekonomi. Contoh sekarang lingkungan saya bersih, tidak banjir, banyak bunga, banyak pohon berbunga. Langsung saya kasih lebah. Ada lebah. Di taman-taman kota? Di taman kota sama warga. Warga semua saya lebah, saya punya 1.500 stok. Nah, disitulah bahwa lebah ini ekonominya. Jadi orang saya suruh nanam bunga enggak mau. Pertama mau, ibu-ibu maunya bunga bank saja, maunya bunga bank. Tapi bunga-bunga yang sebenarnya. Setelah saya kasih lebah, karena lebah itu makannya bunga, otomatis semakin yang tambang lebahnya, tambang madunya semakin banyak, ibu-ibu itu semakin nanam bunganya luar biasa. Maka saya tunggu di Madiun. Nanti kalau nyedot lebah. Jadi wisata juga itu. Iya. Jadi ternyata kita konekkan semuanya. Mulai dari lingkungan, ekonominya. Tapi susahnya begini yang smart society-nya.
hari ini SMART ini harus menyeluruh dari anak dari rahim, stunting dan sebagainya. Anak orang miskin mau diapakan? Hari ini cross cutting jadi ya, apa ya? anak orang miskin hari ini, anak yatim piatu yang semuanya sekarang kompetensinya harus sarjana. Saya kuliahkan semua. Di Madiun saya nyekolahkan anak tidak mampu, anak yatim piatu, hari ini yang di kampus 1.000 mahasiswa. Yang nanti akan meneruskan bagaimana master plan kita ke depan. SDM ini kita bawa ke sana. Jangan hanya kepemimpinan sekarang, nanti itu hilang. Lah, sekarang anak-anak miskin siapa yang dikolahkan? Kemiskinan mau dihilangkan. Maka tahun depan saya sudah merencanakan wajib belajar 16 tahun. Ini yang kita konekkan dari 6. Ini tadi baru 1. Pak izin, ketika data dari Kominfo memang meng-highlight smart environment di Madiun. Kemarin kita banyak bicara tentang sampah, Pak. Bom waktu di kota itu salah satunya permasalahan sampah. Ya, kalau kita lewat Madiun, itu pengelolaan sampahnya seperti apa, Pak? Dikerjakan sendiri atau karena saya lihat misalnya di Malang Raya itu sudah bicara tentang ini sampah, pengelolaan sampahnya. Jabodetabek tentu saja. Kalau Kota Madiun, pengelolaan sampahnya seperti apa, Pak? Sampah di Madiun jadi berkah. Artinya begini. Sampah jadi berkah. Jadi berkah. Saya punya 239 penarik gerobak sampah. Sampah itu hari ini uang. Ada yang hari ini uang, ada 1 bulan jadi uang, ada yang 1 tahun jadi uang. Tapi hari ini yang sampah dari aqua macam-macam itu diambil langsung bisa jadi uang. Jadi bank sampahnya sudah. Iya, bank sampahnya ada. Dari bank sampah sudah diambil semua. Ini sudah otomatis masyarakat penarik itu sudah. Dia ekonominya dari situ. Gerakannya dari situ. Yang sifatnya hari itu jadi uang. Yang tidak jadi uang itu urusannya pemerintah. Disitulah saya membuat gas metan yang luar biasa. Ada 400 rumah tangga yang sudah pakai gas metan semua. 400. Ini pakai gas metan. Pakai gas dari metan. TPA itu. Dari TPA itu. Nah, di situ gas metannya lebih. Saya buat sauna. Jadi tidak ada orang pulang dari TPA. Dia pulang punya anak bau, enggak boleh. Dia harus mandi dulu di sauna itu. Menarik ini. Jadi di sauna ini. Ada sauna di TPA ya. Ada sauna di TPA. Kita beri aplaus ini ada. Saya baru dengar ini ada sauna di TPA. Jadi ini dulu ya, bersih-bersih dulu. Iya, karena kalau dari sampah seolah-olah kan kotor. Iya. Pulang orang-orang dekat enggak mau dan sebagainya. Enggak boleh. Pulang harus bersih sauna dulu. Dan di tempat TPA saya siapkan 50 dapur umum. Jadi masyarakat yang tidak punya LPG silahkan datang. Hari ini saya kerjasama dengan perguruan tinggi belum berhasil. Bagaimana caranya gas metan itu saya masukkan ke tabung. Kalau ini bisa masuk ke tabung, UMKM saya, wah itu bagus sudah. Ini akan ngerem itu. Oke, jadi masih ada ini Pak ya, rencana ini gimana caranya gas metan yang selama ini baru 400 KK begitu, nanti bisa diinikan lagi ya Pak ya. Ada inovasi untuk mudah-mudahan bisa terwujud Pak. Ke Demak Ibu, jadi tadi kita bicara untuk smart society yang permasalahan khususnya stunting dan kesehatan ibu anak. Bagaimana partisipasi atau kolaborasi dengan antar stakeholder ini? Bagaimana ini dianggap sebagai program keroyokan? Enggak hanya sekedar, karena saya di beberapa daerah kadang ketika membimbing smart city itu yang datang ngomong stunting, nanti dinas kesehatan sendiri, yang KB juga sendiri gitu. Ada anggarannya terpisah, nanti Bapeda punya sendiri kadang. Antar yang ngurusin stunting aja nggak bicara OPD apalagi gitu dengan stakeholder yang lain yang di luar Pemda. Kalau di Demak seperti apa itu? Betul Pak. Jadi memang sekarang ini mindsetnya memang harus dirubah di setiap kabupaten kota. Tidak bisa semuanya ini bekerja sendiri. Ini terbukti saya terapkan ini di luar CME. Kemarin kita sebenarnya ini rada tertinggal, tetapi sedikit bercerita tentang pengalaman. Memang di Demak dulu memang Pantura itu memang terlalui oleh sepanjang sungai.
Dan zaman dahulu mungkin saat saya kecil terkenal dengan sungai yang buang air besarnya itu sembarangan langsung di sungai. Nah, jadi PHBS-nya masih ini betul. ya. Nah, kita menekan ini sudah 12 tahun itu saat pencanangan belum bisa mendapatkan daerah atau kabupaten yang bebas buang air besar. Tetapi saat kita masuk, kita tekankan tidak bisa kerja sendiri, itu tugas dinas kesehatan saja tidak bisa, itu tugas dari Dinpermasdes saja tidak bisa. Ini sistemnya keroyokan dari Dinpermasdes, dari kesehatan, dari Bapeda, dari Perkim. Ini sama-sama bekerja dan alhamdulillah baru saja kemarin kita dinyatakan kabupaten bebas buang air besar sembarangan. Nah ini yang tentunya seperti yang kita buat sistem stunting ini juga seperti itu, sama. Jadi memang sekarang sistemnya harus keroyokan dan tentunya dari OPD-OPD terkait. Jadi kalau OPD pemerintah, tetapi kita juga harus melibatkan dari sektor masyarakat. Dari CME sendiri ini kita mempunyai kader mata elang ini di tiap RW. Kita anggarkan untuk melakukan. Maaf, kenapa kok disebut cengkraman mata elang? Penasaran ya, apa hubungannya? Jadi kalau cengkraman itu mencekram ibu hamilnya biar jangan kemana-mana, aman gitu sampai nanti kelahiran. Kemudian mata elang itu kan tajam begitu, jadi sampai nanti kasus terakhirnya sehat, baik ibu dan anaknya lahir secara baik dan sehat begitu. Jadi di aplikasinya itu ada Pak. Jadi masyarakat bisa memasukkan. Tadi saya cerita kader mata elang itu. Jadi kalau ada tetangganya ini tinggal dimasukkan kadernya. Dengan kehamilan sekian-sekian nanti bisa menentukan ada alarm, ini perkiraan lahirnya tanggal segini sudah ada. Jadi nanti bidan desanya bisa mengingatkan. Kemudian resiko tinggi, ini kan biasanya tidak diketahui masyarakat, santai-santai saja. Dengan tensi tinggi tidak tahu kalau resiko tinggi, tidak tahu harus bagaimana penindakannya. Kemudian kalau HPL tadi, perkiraan lahir itu, jadi dari sebelum 14 hari sampai 14 hari ke depan itu sudah ada alarmnya atau warningnya, tanda merahnya. Jadi biar tidak menentukan bayi itu aterem atau tidak. Kalau kurang ini kan bisa prematur, kalau lebih itu bisa serotinus. Ini bahaya juga untuk kesehatan si bayi itu. Jadi kita sampai sedetail itu kita perhatikan. Apakah lingkungan dari ibu hamilnya suami siaganya atau dasawisma di sekitar kader itu juga dilibatkan untuk memantau? Betul. Jadi tadi kalau dari kader itu per RW kita punya. Per RW ya. Jadi sekitar 5.449 Kabupaten Demak itu ada, dan tentunya kita juga melibatkan desa. Desa itu ada mobil siaga, jadi sewaktu-waktu bisa langsung mengantarkan. Ini keterkaitan dari beberapa stakeholder. Kemudian dari dana desa itu juga kita mewajibkan untuk memberikan bantuan permakanan minimal 8.000 per orangnya. Ini juga kita tekankan. Jadi pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, kita harus merangkul semuanya dari warga dan tentunya kita sistem penganggaran begitu nggih. Jadi dari CME sendiri seperti itu Pak. Oke, baik. Mungkin sebelum nanti saya ini kan ke floor, ada satu pertanyaan terakhir untuk Bapak Ibu terkait keberlanjutan. Strategi, tipsnya seperti apa? Kita Demak, Madiun, mungkin Solo juga beruntung ya kan, ada leadership yang Pak Maidi ini kemarin dari Korea juga belajar Smart City ya Pak ya. Jadi Ibu juga passionate, tahu ada 6 dimensi, tapi kan ada juga daerah yang Kadis Kominfonya aja kayak harus meyakinkan dinas yang lain gitu ya, harus berjuang. Ini master plan-nya sudah ada, sudah lega kan, aduh BIMTEK-nya udah selesai. Tapi begitu tahun ke tahun melaksanakan mau evaluasi, waduh udah pusing lagi itu. Kalau udah mau evaluasi ngumpulin Dewan Smart City nanti ditanyain oleh pembimbing gimana Dewan Smart City gimana. Kalau Madiun atau Demak saya yakin enak ini kalau evaluasi udah tinggal yang kemarin sudah langsung dipimpin oleh pimpinan daerahnya ya. Belum lagi yang mau pilkada ini ya. Bupati atau wali kota yang lama aja mungkin belum buy-in, apalagi nanti mau ganti. Nah, kira-kira strateginya seperti apa untuk keberlanjutan dari Ibu di Surakarta, Bu? Kira-kira ini saya tanya dulu. Kalau di Surakarta Mas Gibran
concern bener sama Smart City atau enggak? Atau sudah kira-kira mau kemana gitu? Smart City di Solo itu sudah kedua ya Pak ya, master plan-nya ya. Yang kemarin di 21, kemudian yang ditandatangani oleh Pak Gibran itu. Oh ada, sudah ada revisi? Ada revisi. Oke. Ini apa kita lihat videonya dulu Pak? Oke boleh, tadi belum sempat dilihat. Ya. Jadi sudah direvisi dan ditandatangani oleh Pak Gibran? Sudah, ya? Jadi tahun 2021 ditandatangani oleh Pak Gibran. Pemerintah Kota Surakarta mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif dan sejahtera. Pemulihan ekonomi menjadi fokus utama saat ini. Berbagai inovasi berbasis teknologi disiapkan. Kota budaya yang modern ya. Iya. Ini sebagai brandingnya Surakarta. Menuju kota cerdas. Solo atau Surakarta. Smart governance di kota Surakarta dilaksanakan dengan berbagai inovasi. Lantatur, layanan tanpa turun, inovasi layanan kependudukan Disadmin Dukcapil untuk pencetakan KTPL dan kartu identitas anak yang mudah, cepat dan 5 menit jadi. Inovasi aplikasi pegawai juga dibuat dengan tujuan otomatisasi layanan kepegawaian. Sedangkan aspirasi, opini dan aduan masyarakat diwadahi dengan ulas ataupun lapor Maswali sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik. Event-event budaya digelar secara besar-besaran, gelaran nasional maupun internasional seperti Festival Topeng, Festival Keroncong maupun SIPA sudah menjadi agenda tahunan yang selalu ditunggu. Bahkan Festival Hadrah, Haul Habib, Kampung Ramadan menjadi wisata religi yang menarik di kota Surakarta. Pada bulan November tahun ini, Solo siap menjadi tuan rumah Muktamar Muhammadiyah ke-48. Dan pemerintah Surakarta juga menyiapkan Linmas Pariwisata sebagai tour guide yang tidak dimiliki kota lain. Kota Surakarta juga memiliki Solo Destination sebagai portal layanan mobile kota Solo, yang di dalamnya masyarakat juga bisa mengakses informasi terkait dengan pariwisata dan event, dan telah dilengkapi dengan panic button sebagai bentuk kerjasama dengan kepolisian untuk menjaga keamanan dan kenyamanan kota. Gelaran seni budaya dan industri kreatif yang digelar dapat diakses informasinya melalui Solo Cyber Promo yang melibatkan penggiat medsos, aplikasi TIC, Tourism Information Center. Berbagai inovasi untuk mendorong pemulihan ekonomi terus dilakukan. Revitalisasi pasar tradisional, terajut hati, resik, ramah, jujur, tertib, aman, dan simpati. Digitalisasi pasar melalui pembayaran dengan QRIS. Penataan pasar tematik dikemas sebagai destinasi wisata. Aplikasi e-commerce tumbas sembako dikembangkan oleh PAU Penjaringan, mempermudah masyarakat untuk bertransaksi. Kreatif Hub Coworking Space serta kampus UMKM Solo Technopark sebagai kawah candra di muka pelaku usaha untuk meningkatkan kemampuan dan produk yang berdaya saing. Terbukti pada tanggal 9 Juni hingga 17 Juli 2022 bersama Shopee, Kota Solo sukses membawa lebih dari 700 UMKM bidang batik, fashion, handicraft, dan menampilkan perhelatan kesenian budaya koreografer asal Solo pada Java in Paris. Berbagai layanan dan pembangunan dilaksanakan dengan menata dan mengelola kota berkonsep ramah lingkungan, penyediaan energi gas bagi warga, dan program energi terbarukan pada PSEL. Pengelolaan sampah menjadi energi listrik Putri Cempo terus dikebut untuk mewujudkan Solo semakin bersih, sehat, rapi, indah. Fasilitas untuk kemudahan akses disiapkan dengan pembangunan jembatan dengan ikon keris. Transportasi umum yang terintegrasi Batik Solo Trans mampu menjangkau ke seluruh sudut kota dan gratis untuk masyarakat. Serta pembangunan flyover, pembangunan Stadion Manahan menjadi stadion untuk event olahraga sekaligus menjadi wellness tourism. Fasilitas sarana dan prasarana kota siap dan telah digunakan untuk event-event berskala internasional seperti ASEAN Para Games dan G20.
Penataan kawasan Kumuh Semanggi, Kampung Semanggi Harmoni dilakukan dengan membangun perumahan di kawasan Bantaran Bangunan Solo yang terintegrasi dengan sarana prasarana air bersih, kebutuhan sanitasi dengan IPAL komunal, sarana pendidikan, sarana kesehatan dengan berdirinya RSUD Bung Karno, serta pergerakan ekonomi rakyat dengan dibangunnya sentra IKM Semanggi Harmoni sehingga kawasan yang kumuh menjadi kawasan yang tertata asri, berdampak pada peningkatan ekonomi warga. Pembangunan rumah tidak layak huni masih tetap menjadi prioritas baik lewat APBD, APBN maupun dana CSR. Bantuan pendidikan bagi warga kurang mampu lewat program BPMKS menggandeng pelaku usaha untuk ikut berpartisipasi peduli anak sekolah. Aplikasi ESIK digunakan untuk pendataan warga kurang mampu. Teknolink dapat meningkatkan keterampilan bagi pelaku usaha dan wirausaha baru untuk dapat akses di permodalan, pemasaran, legalitas usaha, serta manajemen keuangan. Pembinaan ketahanan keluarga dan pembangunan keluarga melalui program konsultasi bagi calon pinang nganten melalui aplikasi Sultan Nikah Capingan yang memberikan pemahaman yang benar sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. 350 TV pintar juga disebarkan untuk diseminasi informasi. Berbagai inovasi layanan pemerintah Kota Surakarta sebagai wujud komitmen Solo Smart City telah dilakukan dan terus diupayakan serta berkelanjutan sebagai upaya untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat Surakarta sehingga masyarakat dapat merasakan kemudahan dan manfaat keberhasilan pembangunan yang optimal di segala bidang. Prioritas pembangunan telah dipersiapkan untuk mendukung Solo Smart City. Perluasan akses publik dan penambahan fasilitas kawasan Gilimanuk, Gilingan, Manahan, Nusuan dikembangkan dengan berbagai pembangunan yang mendukung smart environment. Pembangunan Masjid Raya Syekh Zayed Solo di Gilingan diharapkan bisa menjadi tujuan wisata religi baru. Revitalisasi sentra IKM Mebel Gilingan juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas sekaligus pusat mebel layak ekspor. Sebagai akses pendukung kawasan Gilimanuk, pembangunan elevated rail Simpang 7 di Joglo menjadi bagian elemen prioritas pembangunan di Kota Solo. Revitalisasi shelter Manahan menjadi lebih modern untuk melengkapi destinasi wisata olahraga yang representatif. Revitalisasi Ngarsopuro dan koridor Gatot Subroto sebagai pengembangan kawasan perekonomian baru yang akan menjadi etalase dan sentra UMKM dan budaya sebagai bagian prioritas pembangunan yang berkelanjutan pendukung smart economy. Revitalisasi kebun binatang Juruk dilakukan menuju Solo Zoo, kebun binatang yang modern. Lokananta juga direvitalisasi dengan menambah berbagai fasilitas pendukung kegiatan musik indoor maupun outdoor, serta sarana prasarana kegiatan rekreasi dan edukasi mengenai perkembangan musik. Taman Balai Kambang Solo juga ditingkatkan dan dikembangkan dengan penambahan berbagai fasilitas pendukung sehingga menjadi pusat kebudayaan Jawa. Pembangunan kompetensi sumber daya dilakukan dengan adanya Islamic Center sebagai pusat pendidikan dan pengajaran Islam, sekaligus pusat pengembangan ekonomi syariah dengan produk-produk halal market. Serta revitalisasi Teknopark sebagai pusat berbagai kegiatan riset, pelatihan, dan pengembangan UMKM dengan menggandeng berbagai stakeholder. Oke, mungkin di stop dulu ya. Culture, Science, and Technology Ya, Museum kita kasih aplaus banyak sekali ya Solo. Pertanyaan saya, ini APBD ya, ada semua di Master Plan Smart City atau Master Plan Kementerian itu? Ini luar biasa ini ya. Ya, mulai Solo Zoo ya, kereta, terus kembali flyover. Untuk keberlanjutan, ini bagaimana Bu? Ini memang masuk di Master Plan Smart City ya semua ini? Iya, jadi intinya kan sustainability-nya di situ ada Pak. Kemudian sekarang sudah ditetapkan ada 10 prioritas gitu. Jadi keberlanjutannya ini ada Balai Kambang, ada apa namanya zoo, yang zoo tadi, ya, rail terus Teknopark ya, dengan segala ini apa
aksesorisnya begitu, itu sudah ada sudah kita di Smart City itu masuk ya di master Smart plan. City itu sudah dimasukkan semua. Jadi keberlanjutannya sudah ini ya. Sudah. Tapi anggarannya tadi ada juga yang dari pusat, ada yang dari provinsi, ada. Okay. Anggarannya gado-gado Pak itu Pak. Ya, nah memang penting Bapak Ibu untuk memahami bahwa kalau SPBE domainnya hanya pemerintah kota kabupaten, tapi ketika ngomong smart city menjadi lebih besar ya, termasuk swasta juga ya. Ya beruntunglah Solo untuk ini ya, minimal keberlanjutan. Kalau kita bicara branding destinasi sudah ini ya. Kalau Kota Madiun seperti apa Pak untuk strategi untuk keberlanjutannya Pak, dan mungkin tantangan jadi gini, tantangan utamanya? Kota cerdas, seorang pemimpin harus bisa membentuk pemimpin yang cerdas ke depan. Ini harus lewat perwa, lewat perda. Dan bagaimana generasi SDM ke depan harus cerdas karena penerus. Madiun anak-anak sudah saya kasih laptop, guru laptop gratis semua. Dia sudah tidak melihat jendela dunia, melewat pintu dunia. Dari generasi penerus yang saya buat cerdas, saya membuat pemimpin generasi saya ke depan pemimpin yang cerdas. Insya Allah semua yang hari ini bermanfaat itu akan bisa terus. Karena itu kebutuhan hidup semuanya. Itu di Kota Madiun. Jadi ini luar biasa, pemimpin yang hebat menciptakan pemimpin masa depan yang hebat ya, termasuk literasi warganya. Ya. Ini perlu kita garis bawahi. Kadang kita melihat ketika ngomong inovasi dalam tanda petik mungkin aplikasi banyak tapi belum tentu aksesibel atau affordable oleh warga ya. Tidak, utilitasnya rendah. Salah satunya ya karena literasi dan mungkin infrastruktur. Kalau Kabupaten Demak seperti apa Bu strateginya untuk keberlanjutan? Tapi Ibu masih punya waktu agak lama ini ya. Saya melihat beliau-beliau tadi wow. Jadi dengan bukan terus kita pesimis, tidak, kita tetap optimis melihat beliau-beliau dengan luar biasa pembangunan. Dan tentunya tadi betul sekali SPBE itu memang di kabupaten, dan alhamdulillah kita selalu, kami ini dilantik saat masa pandemi, jadi sangat minim anggaran. Jadi kita harus berpintar-pintar, tadi yang disampaikan Bapak Wali Kota Madiun ini, jadi pemimpin harus yang smart begitu nggih Pak. Jadi sekali tidak hanya smart tapi berinovasi dan kreatif begitu dengan anggaran yang sangat minim. Kalau beliau anggaran begitu besar, tetapi dengan di tempat kami anggaran begitu minim ini kita upayakan bisa tetap berdikari begitu nggih. Jadi dengan SPBE kita masuk kategori baik, dan tentunya tadi yang disampaikan Pak Handri itu dengan adanya Smart City ini tidak boleh link-link tentang konektivitas internet ini terhambat, itu juga tidak boleh. Untuk itu kami mencanangkan kalau kita membeli fiber optik itu kan sangat mahal ya Pak ya. Dan itu kalau masyarakat melihat itu tidak wujud gitu, uangnya kemana aja ini Pemkab kok pembangunnya seperti apa. Dan alhamdulillah dengan SPBI kita yang bagus kita mendapat CSR. Kalau Pak Wali Kota tadi CSR dalam bentuk bangunan, nanti saya mau berguru ke beliau biar di Kabupaten Demak brandingnya juga bagus. Kami alhamdulillah di tahun ini bisa mendapatkan CSR untuk fiber optik itu 200 km itu seharga 60 miliar, gratis Pak itu. Gratis. Nah ini yang tentunya tepuk tangan ya kita skema. Tentunya ini dari pihak lain, di berbagai pihak juga, mungkin tadi ada smart brandingnya, saya sedang berupaya mempercantik kota tentunya dengan dana yang minimal. Semua serba minimal pokoknya, tetapi bisa menjawabkan hasil yang maksimal begitu ke depannya. Amin. Tapi Kabupaten Demak ketika ngomong smart branding ya ada satu destinasi yang ya kayak ziarah wali ya, ada Sunan Kalijogo itu tidak mengenal pandemi ya. Bis-bis itu udah datang terus gitu setiap saat. Baik, oke. Waktunya sudah habis ya. Oke, kita beri aplaus untuk mohon maaf, jadi bisa masih terus, karena tadi
dapat bisikan Bapak Ibu untuk sesi ini bisa diperpanjang sambil menunggu kehadiran Pak Menteri. Ya, jadi kita bisa setelkan. Bagaimana? Masih lanjut atau sudah cukup? Cukup, oke. Terima kasih Bapak Ibu, Bapak Wali Kota Madiun, Bupati Demak dan Ibu Kadis Kominfo dari Surakarta yang sudah membersamai kita di sini Bapak Ibu. Penting untuk menyamakan persepsi, melanjutkan apa yang sudah ditulis di master plan, dan master plan adalah living document ya Bapak Ibu. Terus diperbarui, diselaraskan, dan kolaborasi atau cross cutting isu, tidak sektoral, juga partisipasi warga ya, literasi warga, untuk bisa bersama-sama menggunakan layanan dan kemudian meningkatkan value atau produktivitas menjadi salah satu kunci utama. Kita beri aplaus sekali lagi untuk para pembicara kita, ya, Kabupaten Demak dengan Smart Living, Kabupaten Kota Madiun ya dengan Smart Environment dan Wajah Kota, serta Kota Surakarta untuk Smart Branding. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Untuk para narasumber kami mohon tetap berada di tempat masing-masing karena kita akan memulai sesi tanya jawab. Ya, sesi tanya jawab yang kedua karena kami dengar masih banyak yang ingin bertanya. Masih ada 15 Masih menit, ada waktu 15 menit Bapak. Untuk kesempatan bagi peserta yang ingin melakukan tanya jawab. Jadi bagi hadirin yang ingin melakukan tanya jawab, langsung saja mengangkat tangan. Ini masih ada kesempatan buat kita untuk melakukan sesi tanya jawab ini. Ya betul, ini karena memang permintaan masih banyak yang ingin bertanya, jadi kita akan berikan waktu. Silakan Bapak yang menggunakan batik warna hitam dan coklat boleh dihampiri oleh panitia memberikan mikrofon. Silakan Bapak, nama? Terima kasih, saya Walman dari Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara yang hadir bersama dengan Bapak Wali Kota. Berbicara tentang Smart City ada 6 pilar, tadi sudah disebutkan oleh Bapak dan Ibu bertiga, baik itu government, society, branding, environment, economic, dan living. Kami adalah salah satu kota yang terakhir masuk 50 kabupaten kota tahun 2021 sampai tahun 2022 ini. Yang ingin kami sorot ini berhubungan dengan smart society, khususnya berhubungan dengan pengangguran dan kemiskinan. Kami ingin dapat masukan dari Bapak Ibu bertiga. Program apa yang dilakukan dalam rangka menurunkan baik angka pengangguran maupun kemiskinan. Idealnya ketika pengangguran berkurang, seharusnya kemiskinan juga berkurang. Tapi kami melihat ada suatu data yang ditampilkan bahwa ketika pengangguran berkurang, ternyata kemiskinan meningkat. Ini apa gitu? Apakah salah pendataan atau salah seperti apa? Kalau di kami di Kota Tanjung Balai ada salah satu program kami yang berhubungan dengan ini namanya Pentatim. Pemerintah peduli anak yatim, tapi dananya bukan dari APBD. Dananya adalah dari ASN yang mempunyai jabatan. Jadi terhadap anak yatim yang berusia maksimal 15 tahun, bahwa setiap ASN yang memiliki jabatan ini memberikan perhatian kepada anak yatim ini. Ini jumlah anak yatim ini tergantung kepada jabatan. Kalau di eselon 2 contohnya ini 5 orang. 5 orang kali 100.000, 500.000 itu kewajiban yang kita berikan dalam mendukung berkurangnya kemiskinan di Kota Tanjung Balai, terutama terhadap anak-anak. Kami mohon masukan dari Bapak Ibu bertiga tentang hal yang saya sebutkan tadi, hubungan antara pengangguran dan kemiskinan di dalam smart society. Terima kasih Pak Ibu. Terima kasih Bapak. Silakan untuk dijawab satu persatu artinya. Begini Bapak, terima kasih masukannya. Jadi angka kemiskinan hari ini banyak dibicarakan di mana-mana. Banyak angka kemiskinan ini hanya memberikan bantuan, bantuan sesaat,
Orang lapar dikasih nasi, nasinya habis, dia lapar kembali. Ini kebanyakannya. Kota Madiun hari ini, gimana mutus kemiskinan yang ada ketidakadilan? Coba sekarang Bapak-bapak, Pak Wali, Pak Bupati semuanya. Kita masuk ke P3K harus D3. ASN harus sarjana. Masuk ke pabrik kompetensinya dia harus punya keahlian. Kalau anak miskin, anaknya orang miskin, siapa yang bawa ke sana? Yang bisa hanya anaknya orang kaya, pejabat, yang usaha yang punya duit ke sana. Maka salah satu Kota Madiun untuk mutus kemiskinan menggunakan dunia pendidikan. Orang tuanya yang miskin, biar orang tuanya yang miskin. Anaknya kita sekolahkan, kita beri beasiswa. Hari ini saya punya anak miskin, anak orang miskin, 1000 yang saya kuliahkan. Anak yatim, yatim piatu, saya wali kota pertama 250. Tahun kedua 250, hari ini sudah 1000. Tahun depan saya sudah meluluskan 250. Ini artinya bahwa angka kemiskinan itu sudah diputus. Orang tuanya yang miskin yang akan menciptakan anak yatim piatu, apakah orang tuanya itu kuli batu, angkringan, saya asuransi semua. Ada 7.000 orang miskin saya asuransikan. Tatkala dia ini bakul bakso, tukang becak, dia meninggalkan anak yatim piatu, dia mendapatkan santunan asuransi 42 juta. 42 juta. Disinilah bahwa anak yang dilahirkan yang mungkin tidak beruntung, orang tua saya asuransikan, anaknya saya sekolahkan, dan anak-anak yang sekolah ini saya biayai, sama-sama kompetensi, kemanapun dia punya ijazah, sama dengan anak-anak orang kaya. Saya punya 1000 mahasiswa. Lah, ini santunan-santunan yang saya berikan pada anak yatim yang tulang punggung keluarga meninggal. Tulang punggung keluarga meninggal, dia saya asuransikan, sehingga anak yatim itu akan bisa meneruskan, bukan meneruskan kemiskinan, tapi meneruskan kehidupan. Kalau penarik gerobak sampah dia meninggal punya anak 2 itu, satunya SMK, satunya SD, dia sudah tidak punya apa-apa. Maka disitulah saya kasih santunan 42 juta untuk melanjutkan kehidupan. Dia nanti ke mahasiswa saya ambil, dia saya kuliahkan. Kemiskinan tidak bisa diberantas, dikurangi secara mendadak. Ini di kota kita. Maka kondisi-kondisi ini, saya punya anak yatim 535. Benar, memang ASN ada. Saya lewatkan Basnas. Basnas kita melalui sana semua. Sana memberikan beasiswa, meng-cover yang pemerintah belum, itu lewatnya sana semua. Tetapi bagaimana nanti ke depan, dengan adanya perubahan-perubahan seperti ini, anak ini harus bisa mengikuti perubahan, dan anak juga harus ikut merubah ke depan. Kalau tidak punya ilmu pengetahuan, tidak mungkin dia akan ikut merubah. Dan ilmu pengetahuan adanya di kampus, adanya di perguruan tinggi. Disinilah anak-anak saya kirim ke sana. Dan saya kemiskinan, saya turun tidur di rumah orang tidak layak huni. Saya cek orang yang miskin itu seperti apa kehidupannya. Saya setiap bulan seperti ini, Pak. Saya turun di lapangan, saya cek. Oh, ternyata jadi orang miskin tidak enak. Anak-anak belajarnya tidak bagus. Maka disinilah bahwa pola-pola kehidupan sini kita rubah. Kerjasama dengan CSR, anak-anak kita beri beasiswa, saya buatkan rumah. Sehingga dengan seperti ini semangat hidupnya semakin tinggi. Ini di Kota Madiun. Lansia yang masih produktif, depan rumahnya saya perbaiki semua. Sehingga apa? Dia suruh jualan, biar dia itu kreativitasnya ada, kita modali. Lansia-lansia seperti ini, nanti kalau Bapak menginginkan, saya mengarang buku belanja masalah mengubah wajah Kota Madiun melalui Smart City. Saya kebetulan bawa buku ini, nanti silahkan kalau yang ingin ya. Jadi kondisi-kondisi inilah bahwa kota saya cepat, kemiskinan saya turun. Pendapat jelas, memang betul Bapak. Kalau pertumbuhan ekonomi itu nomor 1, jelas kemiskinan pasti turun. Kalau kemiskinan itu turun,
dari indikator IPM, indeks pembangunan manusia, ekonomi, pendidikan, kesehatan, itu pasti naik IPM-nya. Kalau IPM-nya ini naik, pasti kesehatannya baik, stunting pasti turun. Ini yang kita kejar. Jadi setelah itu kita kejar seperti itu, alhamdulillah, saya setiap Jumat melihat orang-orang seperti ini. Orang-orang yang harus saya rawat, angka IPM kita biar naik, orang ini tidak boleh cepat meninggal. Angka harapan hidup kita naik, berarti IPM kita akan bertengger di atas. Maka orang yang meninggal awal-awal lansia ini saya ada senam lansia, ada posyandu lansia, lansia kurang gizi, kita cek, kita mengejar angka harapan hidup ke atas. Sehingga IPM kita akan 82 terbaik. Sehingga kesehatannya bagus, pendidikannya bagus, ekonominya bagus. Insya Allah bahwa kondisi ini memang benar keterkaitan. Keterkaitan itu memang benar. Nah, dengan kondisi-kondisi inilah bahwa alhamdulillah di kota saya masyarakatnya taat, Pak. Taat pada pimpinan karena apa? Kebijakan-kebijakannya itu memang bisa dirasakan. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Wali, mungkin Ibu Bupati juga ingin mencoba menjawab dari Tanjung Balai. Matur suwun. Jadi memang ini PR kita bersama setelah pandemi COVID 2 tahun melanda kita bersama, angka kemiskinan kita otomatis naik semuanya. Tetapi dengan bangkitnya kita angka COVID-nya juga turun, kita pasti bangkit semua. Jadi di Kabupaten Demak sendiri ada sama Laras tadi dari kalau beda nama saja mungkin Pak, kalau kita ada GNOTA, jadi dari ASN memberikan menyekolahkan masyarakat yang memang kurang mampu. Kemudian kita juga ada beberapa program tadi yang seperti yang di Kota Madiun Pak Wali ngendikan juga kita memang kalau angka kemiskinan tinggi itu targetnya adalah PKE, kemiskinan ekstrimnya, jadi bantuan RTLH. Biasanya seperti itu, kita ini genjor banyak sekali untuk bantuan RTLH khususnya. Jadi kalau biasanya mengusulkan itu tidak sesuai dengan atau mungkin rumah masih bagus itu dapat bantuan biasanya seperti itu. Tapi kami menekankan dinas kita itu harus masuk data terlebih dahulu. Benar-benar kemiskinan ekstrim atau enggak, DTKS atau enggak, desilnya, desil 1 sampai 5 itu dinilai. Itu otomatis membantu angka kemiskinan kita akan turun. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Basnas karena yang memang kalau APBD kita terbatas, Basnas lah yang sering membantu kita. Jadi beberapa program RTLH dibantu oleh Basnas, kemudian kita juga memberikan seperti asuransi. Kami memberikan asuransi kesehatan itu dari APBD kita. Kalau masyarakatnya sehat, insya Allah lebih produktif. Kemudian asuransi BPJS Ketenagakerjaan untuk masyarakat yang rentan. Kita kemarin dapat apresiasi dari BPJS Ketenagakerjaan Pusat karena hampir sebagian besar masyarakat kita yang rentan ini terbantu. Kemarin kita menganggarkan sekitar 2 miliar, itu untungnya 6 miliar. Bukan untung karena ini, tetapi membantu masyarakat. Orang tua yang bekerja ini sudah meninggal, bingung mau bagaimana keluarganya. Nah dari kita BPJS mendaftarkan asuransinya BPJS Ketenagakerjaan ini, anaknya tetap bisa sampai kuliah. Dan tentunya dapat uang santunan sekitar 45 juta kalau tidak salah seperti itu Pak. Jadi mungkin itu bisa menjadi wacana dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kita dengan mendaftarkan yang rentan Pak itu sangat membantu sekali. Kemudian kita juga memberikan banyak bantuan. Kalau Laras yang dingendikakan Pak Wali tadi, kalau kita hanya memberikan bagikan ikan, memberikan makanan kail saja besok habis, tetapi kita memberikan pekerjaan. Jadi kami sering memberikan bantuan-bantuan itu seperti hewan ternak yang akhirnya nanti bibit bawang, bibit padi, akhirnya mereka akan berproduksi. Jadi
mengurangi angka pengangguran. Kemudian UMKM kita permodalan, kita bekerja sama dengan bank-bank begitu. Tetapi mereka kebingungan untuk pemasaran. Kita dari pemerintah itu membantu dengan pemasarannya. Mereka akhirnya bisa produktif. Dengan program-program itu insya Allah dari pemerintah Kabupaten Demak ini saya yakin di penilaian nanti di tahun 2022 bisa menurunkan angka kemiskinan dan semoga kita semua bisa menurunkan angka kemiskinan kita di kabupaten dan kota masing-masing. Nggih, matur suwun. Ya, terima kasih Bu Bupati. Mungkin dari Kota Solo ingin mencoba menjawab? Sedikit, ya. Di kami itu ada sistem yang disebut ASIC, jadi sistem informasi untuk kesejahteraan. Di sana jumlah yang miskin itu setiap 6 bulan sekali itu diupdate. Jadi di SK-kan oleh Pak Wali. Nah, setelah itu masuk di dalam SK, maka dinas-dinas itu berkewajiban untuk mengintervensi dengan kegiatan masing-masing. Kegiatan yang ada di naker, sosial, kemudian juga dengan adanya revitalisasi pasar. Pasar-pasar kemudian diperbaiki untuk mereka bisa berjualan dengan lebih baik begitu. Mungkin itu yang bisa kami tambahkan, Pak. Kami sampai sekarang kami menggunakan sistem informasi kesejahteraan tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bagaimana Pak masih? Ya, tampaknya waktunya sudah habis juga ya Pak. Tinggal 1 menit lagi, jadi mungkin kita tutup. Terima kasih banyak kepada kepada seluruh pembicara kita. Kita berikan tepuk tangan Pak Hari dan juga Bu Heni, Pak Maidi dan juga Ibu Estiana. Terima kasih banyak sudah hadir dan menyampaikan pandangan-pandangan, sudah berbagi pengalaman juga dalam acara kita. Kita mungkin berfoto bersama terlebih dahulu ya. Kami persilakan untuk moderator dan juga narasumber untuk merapat di depan agar bisa berfoto bersama. Ini juga sekaligus menandai sesi terakhir dari diskusi kita pada hari ini. Gerakan menuju Kota Cerdas Smart City 2022 dengan berbagai insight baru tentunya baik dari pimpinan daerah maupun juga dari pemerintah pusat dan setempat. Baik, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Bapak Ibu, pada Bapak Hari, Ibu Heni, Pak Maidi dan juga Ibu Estiana. Terima kasih banyak sekali lagi.